ada ini karena kasih-Mu, kebaikan, kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Sebabnya pada saat pagi ini kami selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu, berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada pada pagi ini Tuhan, dalam penghujung Tuhan tahun 2024, dan pada minggu yang terakhir hari ini Tuhan masih memberikan kami napas hidup, sehat dan kuat. Ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan, sangat luar biasa, sangat dahsyat. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Tibanya kami akan menerima kehadiran dan penyataan melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan kebenaran Allah yang akan kami dengar, akan kami terima ya Bapa. Sucikan ruangan, dengan setiap ruangan tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami, sehingga kami dapat mendengar, menerima firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama kasih. Haleluya. Semua bahagia. Beri senyum. Haleluya. Semua bahagia. Kalau susah, kalau sedih, ya merangkut saudara ya. Karena kita bahagia. Kenapa? Karena Tuhan itu baik, sangat baik dalam hidup kita, dan kebaikannya telah dinyatakan sampai hari ini. Ya, kita ada sebagaimana ada. Patut kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Baiklah, kita bersama-sama akan menerima kehadiran Tuhan, yaitu melalui firman Allah yang kami beri tema penasihat ajaib. Ada beberapa ayat saya baca dulu, kita baca baru kita akan renungkan. Ya, penasihat ajaib sudah sebagian kami sampaikan pada waktu perayaan Natal, saudara. Tetapi kita lihat kembali pada saat pagi ini mengenai penasihat ajaib. Mari kita baca beberapa ayat. 1 Korintus pasal 1 ayat 30, Kolose pasal 1 ayat 19, Yesaya pasal 9 ayat 5. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Sudah ketemu? Bawa Alkitab, buka Alkitabnya. Kalau tidak bawa Alkitab bisa baca melalui monitor. 1, 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kolose pasal 1 ayat yang ke-19. Kolose 1 ayat 19. Sudah ketemu? Baca lebih cepat melalui monitor. 1, 2, 3. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sudah saya sampaikan saudara, ini adalah janji Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan telah
ya telah lahir untuk kita, telah diberikan untuk kita. Berarti sudah, ya pada waktu itu Yesaya menubuatkan sebelum nubuat itu terjadi, sudah disampaikan oleh Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum yaitu firman ini digenapi. Jadi saudara, perjanjian lama itu merupakan satu nubuat. Nubuat berarti datangnya dari Allah dan pasti digenapi. Itu kalau firman Allah. Berbeda dengan namanya ramalan. Ramalan itu ada yang tepat dan banyak yang tidak tepat. Tapi banyak orang senang kepada peramal paranormal. Ya, paranormal. Berarti maaf saudara, kami ngomong kasar, bagi orang Kristen yang masih pergi ke paranormal berarti tidak, saudara yang ngomong loh ya, bukan saya. Tidak normal. Kita tidak mau disebut tidak normal, saudara. Puji Tuhan. Aku kasih dalam Yesus Kristus di sini dikatakan bahwa tema firman Allah penasihat ajaib berarti lanjutan firman pada tanggal 25 itu ya. Nah, saya sampaikan dengan secara singkat saja, namanya disebut penasihat ajaib. Penasihat ajaib lagi. Ya, ajaib itu sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, dilakukan oleh manusia, hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ini nubuatan mengenai Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, ajaib, penasihat ajaib. Ya, kita lihat saudara mengenai penasihat ajaib di sini, yaitu sangat menakjubkan, mengherankan. Namanya ajaib, saudara. Ya, kalau kita pandang itu suatu hal yang indah untuk dilihat, luar biasa, bagus, saudara. Menggambarkan saudaraku kasih, yaitu melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa, tadi yang manusia tidak bisa, hanya Tuhan yang bisa. Ya, mencengangkan, mengagumkan, menarik, mempesona. Saudara, itulah Yesus. Ya, itu tanggapan pandangan bagi orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus. Saya ulangi lagi, saudara. Ya, jadi dikatakan untuk kita. Dua kali dikatakan untuk kita, lahir dan diberikan untuk kita. Kita ini siapa, saudara? Yaitu yang percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, menerima Yesus. Belum tentu orang percaya menerima Yesus. Setan percaya Yesus. Saudara baca firman. Tapi dia tidak bisa menerima Yesus. Saudara percaya kepada Yesus. Banyak orang luar juga percaya Yesus, mereka menyebut yaitu Isa, Rohullah atau Kalamullah atau Alaihissalam. Tapi mereka hanya percaya tetapi tidak menerima, bahkan membenci, memusuhi, menghina, menghujat. Banyak orang Kristen juga percaya kepada Yesus. Tapi yang kedua, menerima. Jadi saudaraku kasih, bagi yang percaya dan menerima berarti yaitu Yesus telah lahir dalam hidup kita, ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah lahir dan ada dalam hidup kita, selanjutnya apa yang kita kerjakan? Kita harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kehendak kita tapi dikehendaki oleh Allah. Kehendak kita dan kehendak Allah itu sangat bertentangan. Contoh pada waktu Yesus ada di taman Getsemane, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tidak diminum.
Artinya apa? Kalau boleh aku tidak usah pikul dosa umat manusia seluruh dunia ini, kalau boleh. Tapi bukan kehendakku tapi kehendakmu Bapak. Jadi kehendak Allah. Jadi bagi kita yang sudah percaya menerima Yesus, hidupnya yang dilakukan menurut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kehendak Allah itu apa, saudara? Kemauan kita dipotong oleh Allah. Dipotong, saudara, oleh Allah. Dan selanjutnya setelah dipotong, saudara, ya, kita melangkah dalam kehendak Allah. Tuhan katakan, barang siapa yang mengikut aku harus pikul salib dan sangkal diri, baru berkenan di hadapan Allah. Bukan yang berseru Tuhan, 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 mereka yang masuk surga, tetapi yang melakukan kehendak Allah. Saudara, melakukan kehendak Allah. Banyak pada akhir zaman nanti orang berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku sudah melakukan, dikatakan ini hebat, aku menyembuhkan orang sakit, menumpangkan tangan pada orang sakit, setan diusir, ngusir setan, menyembuhkan orang, bernubuat. Tapi pada akhirnya aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Karena hanya percaya, tidak mau menerima berarti memiliki Yesus dalam hidup. Menyatu dengan Yesus, intim dengan Yesus, itu menerima Yesus. Saudara. Dan orang yang percaya menerima Yesus, melakukan kehendak Tuhan, di sini dikatakan Tuhan memberikan satu janji yang luar biasa. Ada 5 gelar, 5 nama. Rebu telah sampaikan, saudara. Dan kita lihat pada hari ini yang saya sampaikan kelanjutan khotbah hari Rebu yang lalu, penasihat ajaib. Penasihat ajaib, saudara. Jadi penasihat bagi orang yang percaya, satu-satunya seorang penasihat ajaib adalah pencipta, juru selamat. Ya, juru selamat dan penggenapan dalam Alkitab maupun Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, terdapat di dalamnya seluruhnya adalah firman Allah dan ketetapan Allah. Penasihat ajaib adalah yaitu Yesus Kristus yang mengetahui segala-galanya, mengetahui segala-galanya, menyampaikan nasihat yang sangat tepat, membimbing orang-orang kepada jalan yang benar. Yesus bukannya berkuasa untuk mengadakan mujizat, untuk memberkati, untuk menolong saudara. Bukannya seperti itu. Kita harus menyadari bahwa dia adalah penasihat ajaib, saudara. Mencakup apa? Mencakup kehidupan dari awal sampai akhir. Dan kita lihat, saudara, kebenaran firman Allah. Jadi pada hari ini, saya lompat saja, ada sesuatu yang sangat perlu kami lompat, saudara. Hari ini adalah minggu yang terakhir dalam tahun 2024. Saudara, bagi kita dan saudara, demikian pula yang akan saya sampaikan kepada saudara. Ya, maka Tuhan Yesus juga memberikan nasihat gereja Tuhan di akhir zaman ini buat saya dan saudara. Tuhan memberikan, kalau tahun ini minggu terakhir, jadi firman Allah saat hari ini, saudara, yaitu Tuhan memberikan nasihat kepada gereja Tuhan, kepada kita semua, saudara, yaitu mengenai nasihat gereja di akhir zaman buat kita semua. Mari kita baca di dalam Wahyu
pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat 18. Saudara baca ayat 11. Ya, nanti saudara baca, betulnya saudara baca. Ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18. Saudara baca ayat 14 sampai 22. Saya ambil tengah saja supaya mempersingkat firman Allah. Saudara, penasihat ajaib. Kita baca bersama-sama. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-18. Sudah ketemu sampun pinangge? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan supaya pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu dan yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Haleluya. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ini gereja Laodikia. Gereja Laodikia. Saudara baca ayat sebelumnya, kehidupan gereja. Dalam Wahyu ada 7 gereja. Dalam 7 gereja ini, saudara, mereka mendapatkan, ada yang mendapat teguran, ada yang mendapat arahan, ya, ada yang mendapatkan nasihat, ya, ada juga yang dicela. Tapi ada satu gereja tidak dicela, tidak ditegur, tidak dinasihati, tadi beri semangat. Saudara, diberi semangat. Ya, gereja yang dalam persekutuan diikat oleh kasih persaudaraan. Nah, saudaraku kasih, 7 gereja itu adalah ciri gereja di akhir zaman. Dan Laodikia ini gereja yang terakhir, yang didirikan, yang diperintis, yang dilayani oleh Rasul Paulus. Itu gereja Laodikia, saudara. Jadi saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ini gereja. Dalam ayat ini dikatakan gereja dinasihati, nasihat gereja di akhir zaman. Saudara, pada pagi hari ini dalam pembacaan tadi, saudaraku kasih, ada suatu janji Tuhan, nasihat di dalamnya. Tetapi saudaraku kasih, apa ini? Dalam ayat ini ada 3 warisan dari Tuhan. Senang terima warisan? Senang terima warisan? Warisan itu apa? Tinggalan orang tua. Warisan itu, saudara, tinggalan orang tua. Senang dapat tinggalan? Loh, kok sepi? Ini warisan yang Tuhan ingin berikan kepada kita pada hari ini, zaman akhir ini, bagi orang yang percaya, anak-anak Tuhan. Saudara senang terima warisan? Oh, sepi, tidak ada yang tidak senang. Sebab ada yang senep, saudara. Apa? Gara-gara warisan? Geger katanya. Tetapi ini warisan dari Tuhan, bukan membuat geger, tapi membuat saudara diberkati oleh Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang kuat dan kokoh dan tangguh di akhir zaman ini. Saudara, apa itu 3 warisan, saudara? Sebelum kita menerima 3 warisan, kita lihat, saudara, gereja Laodikia ini
Gereja yang kaya raya, punya harta, punya keuangan, punya pengetahuan, dan punya segala-galanya. Gereja yang kaya raya. Saya tidak akan sampaikan secara mendetail, tapi kita tahu bahwa gereja yang kaya raya, tetapi secara jasmani, secara lahiriah dikatakan kaya raya, tidak kekurangan apa-apa. Saudara, biasanya orang yang seperti ini, orang ini tidak membutuhkan orang lain, tidak perlu bantuan orang lain. Saudara, karena segala-galanya ada. Tapi bukan semua orang kaya seperti Laodikia. Dikatakan aku kaya, dan seterusnya. Kita baca ayat sebelumnya, saudara. Aku tahu dalam ayat yang 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, ayat 17, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Betul kan? Dikatakan engkau berkata aku kaya, aku tidak, dan telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Kaya dan memperkaya diri sendiri. Orang Kristen boleh kaya? Boleh. Saya senang kalau saudara semua kaya. Punya rumah yang bagus, punya pekerjaan yang bagus, penghasilan yang bagus, semua punya mobil. Loh kok diem? Ini warisan, firman Tuhan ini warisan. Semua punya mobil, sehingga kalau saya pergi, saudara, nunut, boleh enggak, saudara? Nah, boleh. Yang tidak boleh seperti ini, dikatakan merasa kaya dan tidak butuh apa-apa, tidak kekurangan apa-apa. Kata-kata ini kalau saudara renungkan, kata-kata apa ini? Betul, sombong. Loh, aku enggak butuh orang lain, bahkan enggak butuh Tuhan. Saudara, ya, itu sidang Laodikia. Dikatakan sidang ini suam-suam kuku, anget-anget kuku. Panas tidak, dingin tidak. Ya. Jadi kehidupan orang Kristen yang panas tidak, dingin tidak, ayat tadi akan diapakan? Akan memuntahkan engkau dari mulutku. Apa yang dimuntahkan dari mulut? Ludah. Ya, ludah, diludahkan, saudara. Nah ini, saudaraku kasih Allah ingin kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin. Kalau panas menyentuh kulit saudara, rasanya gimana? Keranyas kan gitu ya, terasa menyentuh panas, kena panas ya saudara. Dan kalau saudara menyentuh yaitu sesuatu yang dingin, juga terasa kepanasan atau menggigil. Kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin. Saudara, air panas berguna tidak? Air dingin berguna tidak? Es berguna, saudara, untuk ngompres. Maaf saudara, saya nyoba, saya kecetit saudara. Saya sudah suntik, berobat, saya sudah terapi,
tidak sembuh. Ya, saya ke dokter, jangan dikompres air hangat Pak, es batu. Saya nyoba saudara, memang saya ingin nyoba, apa betul enggak? Saya mengkurep saudara, saya pakai perlak, es batu tak tumpang nongki geger saya, sampai keturun saudara. 2 kali sembuh. Ya, orang bilang katanya harus dikompres air dingin. Saya mencoba air panas, air dingin, es. Kecetit saudara. Kapan lalu ada yang kecetit? Saya bilang saya cobaan dulu. Jadi saudara kasih, panas dan dingin banget bermanfaat saudara. Bisa untuk obat. Tetapi kalau anget-anget kuku, panas tidak, dingin tidak, saudara kesentuh dalam hidup saudara, atau saudara biasakan mandi air anget saudara ya, air anget. Setelah mandi saudara, setelah begitu mandi rasanya rileks, ya santai, rileks itu santai. Terus apa gitu? Setelah kena itu apa? Ngantuk, ya kan? Mau tidur. Itulah hidup orang Kristen, santai saja. Ayo kita ibadah santai saja. Santai, alon-alon syukur, geremet-geremet syukur, ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman saudara, kalau geremet-geremet saudara, oh disalib sama yang lain. Panas jadi semangat. Haleluya. Ngantuk. Ya, lemas. Itu reaksi daripada air tadi hangat, panas tidak panas. Orang Kristen demikian pula, tidak bisa semangat loh. Ya itu tadi, istilah itu saudaraku kasih sekarang tidak zaman, akan kesalib dengan yang lain. Ya, pada waktu saya ada pelayanan di Jakarta 1 bulan sekali saudara. Jadi bangun pagi, saya biasa mungkin untung saya bangun biasa bangun jam 4. Jadi jam 6 itu semua sudah bergerak. Seperti orang lari. Apa? Dia bekerja, berangkat kerja. Itu subuh sudah berangkat kerja. Ya, kalau enggak itu terlambat. Ngejar kendaraan. Kalau enggak punya kendaraan macet. Jadi semua seperti itu, seperti orang lari-lari. Lantas ngomong-ngomong di sini Pak, kalau orang malas, suka tidur, lemas-lemas, santai-santai, oh kegilas sama yang lain. Halo, kok lemes saudara? Jadi orang yang seperti ini, gereja yang seperti ini akan muntahkan dalam secara luar biasa. Dikatakan kaya dan memperkaya, tidak kekurangan apa-apa. Itu terjadi pada zaman akhir, gereja zaman akhir, nubuatan Yesus pada zaman akhir, nubuatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan, kelihatannya mereka ke gereja, kelihatannya mereka memuji Tuhan, kelihatannya mereka yaitu melayani, duduk di gereja, tetapi di dalamnya kosong, keropos, tidak ada apa-apanya. Itu terjadi di akhir zaman. Saya berdoa jangan sampai Tuhan gereja Kali Putih mengalami seperti gereja yang ada di Laodikia. Haleluya. Semangat. Warisan yang Tuhan beri, singkat saja di sini ada 3 warisan yang Tuhan ingin berikan kepada gereja di masa akhir ini saudara, supaya apa? Kita tidak mengalami apa? Mengalami saudaraku kasih, di sini katakan
melarat, miskin, malang, buta, dan telanjang. Supaya kita tidak mengalami itu, firman Tuhan katakan apa yang Tuhan berikan ada 3 warisan tadi. Yang pertama apa? Beli emas yang telah dimurnikan. Beli emas yang sudah dimurnikan, beli. Berarti kalau beli tidak gratis. Sekarang banyak orang cari gratisan, seneng gratisan, apa-apa gratis. Saudara, sesuatu yang saudara beli dan sesuatu yang saudara dapat tanpa beli, saudara akan lain cara menghargainya. Beli dikatakan, ya, bukan minta. Jika kita ingin menerima sesuatu dari Tuhan, maka kita harus membeli saudara. Ya, dengan apa namanya beli? Dengan uang. Harus ada yang dilepaskan dari hidup kita, saudara. Jadi kalau kita beli berarti kita mendapatkan sesuatu bertambah-tambah. Ya kan, karena membeli. Sudah punya baju 1 beli lagi berarti tambah 2. Saudara punya sepeda motor 1 beli lagi jadi 2, bertambah. Haleluya. Mau bertambah-tambah? Ada harga yang dibayar. Saudara datang ke gereja mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ada harga yang saudara bayar hari ini. Tinggalkan kemauan diri sendiri, keinginan diri sendiri, kehendak diri sendiri. Kalau kehendak saudara ini adalah masa liburan, saudara kemana? Makanya hari ini yang datang tidak ada separuh, saudara. Saya tidak mencela mereka, tidak menyalahkan mereka. Tetapi ini firman untuk saya dan untuk saudara. Ada sesuatu yang dilepaskan dikorbankan dalam hidup kita. Demi untuk mendapatkan apa sesuatu yang berharga. Saudara, ya. Jika kita mau Tuhan makin bertambah, kita harus semakin berkurang hidup kita. Karena diambil, hidup kita berkurang. Kita memberi, dari kita berkurang. Ya kan? Keakuan kita, kesombongan kita, dosa kita, kecokaan kita berkurang. Sehingga Tuhan menambahkan apa? Menambahkan kebenaran, menambahkan kekudusan, menambahkan kebaikan, menambahkan kasih-Nya, menambahkan pertolongan, bertambah-tambah, saudara. Jadi kita harus berkurang kehidupan kita. Emas yang dimurnikan dengan api, saudara. Jadi di sini sudah dibakar dengan api, melampaui segala sesuatu, berarti sudah teruji dan terbukti sangat-sangat murni. Dan sesuatu yang murni nilainya tinggi, betul? Mahal. Saudara ingin punya nilai tinggi atau rendah? Punya hidup yang berharga? Ini emas. Ini proses, saudara, diproses. Amsal pasal 23 ayat 23. Dikatakan Amsal 23, belilah kebenaran, ojo dijual, jangan dijual. Belilah kebenaran, belilah iman, belilah kasih, belilah pengharapan, belilah firman Tuhan, belilah Alkitab. Siapa di sini yang tidak punya Alkitab, angkat tangan. Mau Alkitab? Tak kasih gratis, saudara. Tidak usah beli.
tapi dia harus dibaca dengan syarat. Cuma hanya dikasih tok. Jangan jual imanmu dengan pacar yang tidak seiman. Haleluya. Jangan jual imanmu. Iman saudara itu luar biasa. Saudara jual tidak ada harganya. Jangan jual imanmu dengan kekayaan, dengan harta, dengan kecantikan anak-anak muda, dengan ketampanan. Jangan jual. Justru saudara harus beli saudara. Ya, beli saudara. Waktu saudara juga harus beli. Apa sesuatu yang saudara lepaskan, waktu yang saudara untuk diri sendiri tapi saudara pakai untuk Tuhan, itu saudara beli. Saat hari ini yang sudah hadir, saat saudara sudah beli. Mengorbankan sesuatu saudara sudah beli. Beli apa? Beli keselamatan, beli firman Tuhan. Jadi saudara bertambah di dalam Tuhan. Kalau rohani sudah bertambah, kehidupan saudara bertambah, berkatnya akan bertambah. Itu janji Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya, jangan jual kekudusan, ketaatan saudara. Ya, jangan jual, jangan lepaskan. Saudara kasih. Itu sebabnya beli waktu baca firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bergereja, bersekutu, saudara. Ya, melayani Tuhan. Mumpung Tuhan berikan waktu, saudara, kepada kita semua. Harta ini adalah kebenaran yang hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus, saudara. Ya, kebenaran dan kekudusan yang membawa saudara untuk masuk surga. Yang kedua, yang harus dibeli apa? Pakaian putih. Pakaian putih itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Pakaian putih berbicara kemuliaan Tuhan, saudara. Jadi belilah pakaian putih kemuliaan Tuhan. Ini pakaian saudara. Kita semua berpakaian kan, tidak ada yang telanjang, tapi pakaian jasmani. Pakaian jasmani itu kebenaran diri sendiri. Saudara bisa cari ayatnya di dalam Yesaya. Kebenaran diri sendiri itu seperti kain larah, basa Jawane gombal. Kalau saudara merasa diri saudara hebat, saudara sendiri benar, itu gombal. Kain serbet. Banyak orang mempertahankan diri sendiri. Sehingga apa saudara? Orang yang seperti ini merasa benar dewe, apik dewe, kudus dewe, setia dewe, dan semua seperti itu. Itu firman Tuhan katakan seperti kain lara, gombal. Tidak ada harganya. Saudara, tidak ada harganya. Tapi kita tahu di sini pakaian putih kemuliaan Allah, saudara. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan itu hilang karena dosa. Kejadian pasal 3 ayat 8 dan ayat yang ke-10, saudara. Pada waktu Adam dan Hawa dia melanggar dosa, itu artinya melanggar firman Tuhan. Setelah dia melanggar firman Tuhan, tahu bahwa tubuhnya ini telanjang dan malu. Orang telanjang mesti malu. Ada anak-anak kecil pun juga gitu. Ya. Malu, buktinya malu apa ditutupi gini ya, anak kecil-kecil tahu malu. Ya saudara, saudaraku kasih, seharusnya dosa itu membuat manusia itu malu. Firman Tuhan katakan mendengar pun yaitu malu, apalagi melakukannya, melanggar firman Tuhan.
saudara. Nah, karena dia telanjang, dia berusaha untuk menutupi telanjangnya ini Adam dan Hawa dengan mengambil daun jati. Loh kok diem aja? Saudara, diem berarti mengaminkan ya? Salah. Kalau pakai daun jati babras kabeh, saudara. Ya kan? Daun apa? Daun ara. Dia sematkan untuk nutupi. Ini kebenaran diri sendiri. Makanya Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, yaitu karena manusia telah berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Jadi kalau manusia telah berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, kehidupannya tidak ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu apa, saudara? Ada sukacita, wajahnya sumringah, selalu senyum gembira, bukan merengut bertutut. Kalau saya katakan mukanya ditekuk-tekuk, saudara, tidak ada kemuliaan Tuhan. Ya, bagi saudara, ini warisan yang kedua yang Tuhan berikan, yaitu pakaian. Supaya saudara, hidup saudara beda dengan dunia. Dunia itu gelap. Gelap, ya, dikuasai oleh kuasa gelap. Tapi kita anak-anak Tuhan adalah terang, dikuasai oleh terang, yaitu Yesus. Beda. Amin. Rupanya saya lihat wajahnya kok masih serem-serem, saudara. Tadi katakan senyum kepada saya jadi terganggu. Saya sampaikan firman, kok sepaneng. Apakah saya sampaikan firman Tuhan ini terlalu apa? Padahal saya santai. Haleluya, haleluya. Terima warisan yang kedua, yaitu pakaian putih kemuliaan Tuhan, saudara. Saya ingat satu ayat dalam Wahyu pasal 19. Ya, Wahyu pasal 19. Coba kita lihat. Baru ingat tadi ini. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 siapa? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus berkilo-kiloan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar bagi orang-orang kudus. Ada sukacita. Mari kita bersorak-sorak bersukacita. Kalau saudara mendapat warisan ini, pakaian putih bersih ini, ada sukacita. Kenakanlah Yesus sebagai pakaian perlengkapan dalam hidup ini. Roma pasal 13 ayat 14. Kenakan, kita pakai. Bukan hanya kita terima. Kita lihat, oh pakaiannya bagus. Bagus dan bagus. Tapi mari kita pakai. Ya, pakai itu kebenaran. Dalam Kolose pasal yang ke-12, pasal 3 ayat 12 dikatakan kenakanlah itu belas kasihan. Itu pakaian hidup orang Kristen. Hidupnya berdasarkan ajaran kasih karunia Tuhan. Dalam kisah mengenai yaitu perjamuan kawin, dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14, pada waktu diundang semua dalam perjamuan kawin, semua pakai pakaian seragam seperti Natal kemarin seragam. Bagus enggaklah seragam, saudara? Bagus mana? Sama belang bonteng pakai seragam. Saya pas, saudara, wanita pakai seragam merah, saya punya jas merah, saudara. Jadi klop, saudara, ya. Bukan janjian.
Tapi jas merah itu ndak duit saudara, teri saudara. Ya, berkat Tuhan. Ya, saudaraku kasih, pada waktu foto bersama bagus ndak? Bagus saudara. Kenakan. Di sini katakan semua pakai pakaian kemuliaan Allah, tapi hanya satu yang tidak pakai pakaian itu. Akhirnya apa? Ditolak dan diusir. Mau ditolak saudara, aku tidak mengenal engkau. Diusir keluar. Tentu kita tidak mau. Pakaian itu kemuliaan Allah. Dikatakan pakai itu. Tuhan sudah memberi. Yang ketiga, yang terakhir, minyak untuk melumas mata. Tadi dalam Wahyu, kembali kepada Wahyu pasal 3 tadi. Ayat 18. Dan juga supaya engkau memakainya. Dan selanjutnya, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Warisan yang ketiga, minyak. Ambil, beri, Tuhan memberi. Ambil itu minyak untuk melumas. Minyak, di sini dikatakan tadi, minyak dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Minyak saudara untuk melumas mata. Minyak ini adalah minyak urapan. Minyak urapan yang dari Tuhan. Luar biasa. Inilah pagi hari ini warisan yang Tuhan berikan kepada saudara. Pertama, sudahkah saudara membeli emas? Ini warisan yang diberikan harus dengan, yaitu saudara melepaskan sesuatu. Bab ini sesuatu yang luar biasa. Kalau yaitu saya ulangi lagi, emas ini berbicara tentang iman. Ya, iman bertambah-tambah. Selanjutnya kita lanjut aja yang ketiga tadi. Minyak urapan, saudara. Dan minyak urapan ini saudara, kalau berbicara ini suatu pelajaran khusus tentang minyak urapan. Ya. Dalam perjanjian lama, minyak urapan ini dipakai pertama untuk perabot rumah Allah. Yaitu kalau kita ini mungkin keyboard, drum, mic, sound system. Kalau itu sekarang, kalau dulu tuh perabot ada yaitu meja roti, ada kaki dian, ada misbah dupa, ada lagi perabot-perabot yang lain diurapi itu. Yang kedua adalah imam. Yang ketiga adalah raja. Selain itu tidak boleh saudara. Membuat meniru saja. Firman Tuhan katakan lenyapkan mereka, tidak boleh. Meniru pun tidak boleh. Itu minyak urapan saudara. Aku kasih salah satunya siapa? Daud. Daud sebelum dia yaitu dilantik jadi raja. Dipilih Allah sendiri yang memilih. Dan setelah itu Samuel mengurapi dengan minyak. Usia kurang lebih 17 tahun diurapi. Jadi raja. Pada waktu diurapi tidak langsung dia duduk di takhta. Dia harus menunggu kurang lebih 13 tahun. Saudara. Tapi urapan itu saudara yang membuat dia yaitu bertahan menunggu menanti duduk sebagai raja. Dan dalam menghadapi masalah kesulitan bahkan yaitu terancam nyawanya, bahkan sampai mau mati saudara, dikejar-kejar. Tapi minyak urapan itulah yang membuat dia bisa bertahan. Amin. Ini warisan dari Tuhan pagi hari ini untuk kita. Kita perlu mendapat urapan itu. Jadi urapan di sini adalah yaitu berbicara Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus diurapi. Paulus, saya ingat satu ayat Paulus sedang berdoa kepada jemaat Efesus. Pasal 1 ayat 17, 18.
Ku berdoa Tuhan supaya mata rohani, mata hati sidang jemaat itu dicelikkan, dibukakan agar mendapatkan satu pewahyuan untuk mengenal Allah dengan benar. Berarti urapan ini membawa kita mengenal Tuhan dengan benar, bukan sekedar. Banyak orang Kristen sekedar, ibadah sekedar, ala kadarnya. Yang penting datang ke gereja, yang penting kami yaitu KTP saya Kristen. Halo? Pada waktu di gereja main-main, pada di gereja ngobrol sendiri, tidak ada kesungguhan, tidak ada keintiman dengan Tuhan, maka urapan tidak akan turun, hadirat Tuhan tidak bisa dirasakan. Khotbah di sini ngotot-ngotot saudara, tidak ada satupun yang tersentuh. Tidak ada satupun yang tergoncangkan. Tidak ada kegerakan. Karena apa? Tidak ada urapan Roh Kudus dalam hidup kita. Tidak sungguh-sungguh ala kadarnya sekedar datang ke gereja. Saudara, hanya formalitas, kebiasaan. Tapi kalau saudara ingin mendapatkan urapan Roh Kudus, saudara lebih sungguh-sungguh lagi, istilahnya saudara khusyuk, intim dengan Tuhan, dengan sepenuh hati, saudara. Dan urapan Roh Kudus ini saudara, setiap orang yang diurapi, imam yang diurapi saudara, telah mendapat urapan apa saja yang dipegang saudara itu diberkati, ada berkat saudara. Hidup saudara harus jadi berkat kalau mendapat urapan Roh Kudus. Perkataan saudara memberkati, bukan memaki, menghina, mencaci maki, mengolok, mencemooh, tetapi memberkati karena sudah diurapi oleh Tuhan. Tangan saudara terulur untuk menolong, kepedulian, memberkati orang lain. Kalau sudah diurapi, itulah yaitu manfaat atau kuasa daripada urapan itu saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Mengapa? Supaya mata ini dikatakan supaya melihat, supaya tercelik mata kita melihat kemuliaan Allah, melihat kuasa Tuhan, melihat mujizat Tuhan, melihat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Bahwa apa yang kita lihat saudara, itu yang akan kita mengerti, itu yang akan terserap dalam hidup kita. Haleluya. Kok sepi saudara urapan Roh Kudus. Dan kita lihat kembali kepada Daud. Kunci keberhasilan beruntung, bukan beruntung, bukan gagal. Dan kunci kemenangan Daud adalah karena dia mendapat urapan. Tidak pernah kalah dalam peperangan. Amin. Tidak pernah gagal. Dan selalu naik. Naik bukan turun saudara. Biarlah firman Tuhan pada saat ini adalah penasihat ajaib. Pada minggu yang terakhir. Pesan dalam tahun ini yang terakhir bagi kita. Ada 3. Satu apa tadi? Beli emas yang dimurni. Yang kedua pakaian. Tapi pakaian ya beli emas, beli pakaian, beli minyak. Ini saudara. Mengapa? Supaya kita selalu menang dalam peperangan. Saya tambahkan sedikit apa yang terjadi pada akhir zaman. Ekonomi. Ekonomi akan terjadi. Secupak gandum sedinar harganya, 2 cupak gandum sedinar harganya. Sedinar itu upah kerja 1 hari. Berapa upah kerja 1 hari? 100.000. 100.000 itu loh hanya cukup untuk beli beras 1 kilo. Kalau 1 kilo, 1 keluarga 10 orang cukup dimakan 1 hari. Itu akan terjadi. Dalam pasal yang ke-13, tadi pasal yang ke-6 Wahyu, pasal yang ke-13 dikatakan yaitu mereka yang hanya punya cap 666. Cap itu di mana? Dicap loh saudara. Bukan dimasukkan, bukan disuntik.
di dahi dan di telapak tangan. Itu firman Tuhan, jangan mengurangi, jangan menambahi. Kalau ternyata bisa membeli, bisa menjual, bisa segala. Kalau enggak. Sudah mau terima, itu angka antikris. Semua boleh terjadi, amin. Tapi kalau saudara mendapatkan minyak urapan Roh Kudus, saudara mendapat pembelaan perlindungan dari Tuhan, amin. Dalam pasal 6 ayat yang 6 dikatakan, jangan rusakkan air anggur dan minyak. Perlu kita senantiasa berdoa setiap hari, Tuhan penuhkan kami, urapi kami dengan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Ingat, 3 warisan Tuhan beri. Jadi setiap saudara mengikut Tuhan, ada sesuatu yang sudah buat, sudah lepaskan untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Yaitu emas yang murni, pakaian kemuliaan Tuhan, dan urapan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berkarya dalam hidup saudara, memenuhi dan mengurapi saudara, memberikan kuasa, kekuatan, kemampuan untuk tetap percaya Yesus, mempertahankan iman, kasih dan pengharapan, tetap setia dan tekun iring akan Tuhan. Haleluya. Dan saudara bukannya melihat, tapi akan mengalami kemenangan demi kemenangan, keberhasilan dalam hidup saudara. Haleluya. Oh, berkaryalah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Maukah saudara dijamah oleh Roh Kudus, mengubah hidup saudara dari sombong, dari rendah hati, yang kasar dari lemah lembut. Berkaryalah Roh Kudus bagi kami hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini. Haleluya, haleluya. Urapan-Mu menguasai, memimpin, menuntun masuki tahun 2025, sehingga kami memiliki kekuatan dan kuasa yang dari Tuhan untuk menghadapi masa sulit, masa sukar. Haleluya, kami tetap percaya dan beriman kepadamu. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Dan
menyertai kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Haleluya. Kami jadi baru. Angkat tangan saudara. Oh, ini aku Tuhan, ubahlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa. Mohon dengan kaki Kristus, Bapak Pendeta Markus maju ke depan berdoa. Haleluya, haleluya. Dari hatimu dengan penyerahanmu kepada Tuhan. Haleluya. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman kami Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. 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 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal penting saya tangkap firman Tuhan bagian. Kalau Yesus yang lahir itu tidak ada di dalam hidupmu, engkau tidak akan dapat apa-apa. Minyak urapan itu tidak akan engkau dapatkan kalau Yesus tidak ada dalam hidupmu. Saat ini pastikan Yesus yang lahir itu ada di dalam hidupmu saat ini. Oh rapata karalamayas ya jamas kenal hidupku.
dan beri damai di hatiku. Katakan, aku mau berubah, aku telah diubahkan. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi, dia jamah, dia, oh haleluya, senang hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku katakan, semua telah berubah. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Bapak. Setiap kami yang ada di tempat ini, sedang jemaat yang ada di tempat ini telah alami jemahan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari, siang hari ini. Kami percaya dengan perubahan yang telah terjadi itu akan kami membuat kami menjadi terang, menjadi berkat, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati sedang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi keadaan mereka, Tuhan kami, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang maha tahu. Dan Tuhan juga akan memberikan jalan keluar dan menolong setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya yang hadir saat ini, mereka yang ada di bawah tekanan, alami berbagai macam beban berat, saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan pulih, Tuhan angkat setiap beban mereka, Tuhan angkat di dalam nama Yesus. Kemenangan menjadi bagian kami. Mereka yang sakit secara fisik, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menolong hidup mereka, Tuhan memulihkan, menyembuhkan, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Yang sakit secara iman, Tuhan pulihkan kembali, bangkitkan kembali, sehingga kami semua memiliki iman yang tangguh, yang teguh, yang kuat, yang kokoh di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga kami tidak mudah dipengaruhi oleh dunia-dunia akhir-akhir ini. Berkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini, Om Tante sekeluarga, dipakai oleh Tuhan di usia mereka yang sudah tidak muda. Tuhan yang memberi kesehatan, anugerahkan kesehatan yang daripada Tuhan, dan terus pengurapan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian daripada Om Tante, sehingga Tuhan dengan kepercayaan tugas-tugas yang Tuhan percayakan, jemaat-jemaat yang hadir didewasakan, diberi pertumbuhan secara rohani, sehingga Tuhan menjadi sempurna sebelum Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami percaya kami telah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk. Terberkati oleh firman Tuhan. Amin. Percaya bahwa kita adalah ahli warisnya. Haleluya.